Jadi kalau melihat sosok John Herdman, itu paket yang dianggap paket lengkap. Kenapa dia bilang paket lengkap? Karena dia juga bisa menangani tim U23 kan. Nah, kemudian dia di Selandia Baru itu sebelum ke Kanada menangani tim wanita Selandia Baru. Ya. Kemudian dia pindah ke tim wanitanya Kanada. Dan ini luar biasa secara back to back 2012 dan 2016 meraih medali perunggu di Olimpiade. Tidak mudah. Apalagi ini senior berarti kemudian dia bawa juga tim ini lolos ke perempat final tim putri ya di Piala Dunia perempat final. Jadi luar biasa sebelum 2018 dia ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk menangani tim Kanada. Alfonso Davies dan kawan-kawan kan yang ada di sana. Dan akhirnya bisa meloloskan tim ini setelah 36 tahun. Ya, dari sebelumnya mungkin 96 mungkin terakhir itu berapa tuh? Atau 86 enggak tahu lah. Terakhir itu. 36 tahun baru loloskan 2022. Luar biasa. Nah, sekarang yang tidak kalah seru adalah dinamika di Timnas Indonesia. Apa itu? Yang terbaru. Apa itu? Memang pemain ini. Memang pemain. Ada apa? Ya, hasil yang didapatkan di SEA Games yang menjadi sesuatu yang menimbulkan turbulensi kembali di Timnas. Coach Indra Syafri berhentikan dari jabatannya sebagai pelatih Timnas U22, kemudian disusul oleh Pak Sumarji yang mengundurkan diri sebagai manajer tim, bukan hanya Timnas senior tapi juga Timnas U22, tapi di BTNC tetap. Ada apa Bung Ropan di Ada apa ya? Ada apa dengan Cinta? Saya pikir suatu hal yang wajar bahwa federasi mengambil sebuah keputusan dengan memecat atau memberhentikan ya seorang pelatih ketika dianggap gagal. Dan di SEA Games itu kita gagal total boleh karena terlepas kita bisa menang 3-1 lawan Myanmar. Tapi kekalahan melawan Filipina itu tidak ada obat ya. Itu kalau bisa dilihat dengan cara kita bermain melawan Mali yang 2-2. Ya kan di atas itu bagus permainan kita. Ya. Kemudian balik melawan Filipina dan kalah tuh turunnya jauh banget. Sehingga itu memang ada kekesalan. Makanya Pak Mari sampai duduk termenung, kan nggak habis pikir beliau. Kok bisa begini tim? Padahal apa yang sudah diinginkan? Ya Liga sudah diliburkan. Gara-gara itu sampai tidak ada FIFA Match Day di bulan November. Memberikan kesempatan terhadap tim U22 ini yang akan ke SEA Games bermain dukungan dari Liga kan. Biar tim ini bagus lawan Mali kan. Ada 4 kali uji coba loh. India 2 kali, Mali 2 kali. Dan persiapan jauh lebih bagus dibandingkan dengan persiapan dari Jan Vandenberg ketika gagal juga di AFF dan juga di Sidoarjo di U23 kan di Piala Asia kualifikasi. Mestinya tidak ada kata lain, ini harga mati harus paling tidak ke final. Nah ini apa karena strategi masih disimpan sama Coach Indra Syafri ini akhirnya? Udah terlambat, mau disimpan bagaimana? Udah pulang, udah angkat kopor. Ya kan? Disimpan buat di mana? Disimpan buat Piala Dunia 2030. Nah. 2030. Tapi ini kan kita bicara SEA Games. Bicara SEA Games di mana kita sebagai pemegang medali emas. Iya kan? Ini makanya target. Iya, target perak. Tembaga aja nggak dapat. Iya kan? Jadi kita bisa melihat ini nggak lolos dari fase grup, ini suatu hal yang luar biasa loh. Karena kita selama ini mungkin di 5 edisi bahkan lebih itu kita paling tidak ke semifinal. Iya, betul. Ya 2 tahun lalu juara. Itu 2009 terakhir kita juru kunci di grup. Nggak lolos di SEA Games loh bicara. Dan ini terulang. Makanya rasa memang ini pukulan tamparan. Dan sebagai peraih medali emas loh. Hanya dalam waktu 2 tahun, kita kemudian nggak lolos grup kan itu nggak habis pikir. Pemegang medali emas yang menang 5-2 di final lawan Thailand. Kemudian kita kalah lawan Filipina di grup dan nggak lolos. Padahal secara materi pemain secara mungkin lebih baik. 2 tahun lalu nggak ada pemain-pemain naturalisasi kan. Semua pemain dalam Rizky Ridho, Witan semua, Marcelino, lokal semua kan. Sekarang sudah ditambah Mauro Silstra ada sang kapiten. Skuad kita paling mewah di antara kontestan ini. Makanya nggak ada cerita kita mesti gagal. Iya kan, Dion Mars ada. Jens Raven sudah ada, Rafael Strijk ada di sana, dan sudah bermain pernah di level di senior Rafael Strijk udah ada, Ivar Jenner apalagi, bahkan Mauro Silva kan sudah bermain 2 kali di senior sebelum itu, ya di waktu di FIFA Match Day ya, sebelum dibawa bermain di putaran keempat. Jadi sebenarnya nggak boleh kita kalau nggak ada alasan kalau sampai kita kalah. Jadi ketika Indra dipecat, ini sudah pemecatan ya berulang kali kan terjadi.
Sebelumnya juga ketika gagal di Piala Asia U20 kan di Cina, Nah ini dipecat. jadi pertanyaan juga nih Bung Ropan. Ini di Indonesia kan sebenarnya ada sekitar 40-an pelatih yang punya lisensi AFC Pro ya. Tapi kenapa ujung-ujungnya PSSI balik lagi ke Indra Safri, balik lagi ke Indra Safri? Itu apa penyebabnya? Iya, bukan penyebab. Karena mungkin Safri kan di dalam sebenarnya ini kan. Dia juga menjadi bagian juga di dalam di federasi. Jadi dimaksimalkan Indra karena dianggap mungkin hanya dia, padahal banyak yang punya lisensi seperti Indra Safri, tapi tidak diberikan kesempatan. Kenapa juga Indra yang dipilih? Karena melihat masih bereforia 2 tahun sebelumnya. Emas ya? Emas, jadi ini orang yang tepat. Masuklah dengan Pak Manajer, misalnya Pak Sumarji, kan ini satu paket untuk menjadi manajer. Makanya Pak Sumarji juga kaget. Semua sudah disiapin, dari persiapan semua, apalagi kemewahan tim. Udah tidak ada FIFA Matchday diberikan kesempatan semua, tapi akhirnya kan gagal. Makanya Pak Mardi juga mundur, saya bilang suatu hal yang bagus. Pak Mardi konsentrasi, ya di BTN aja lah, ketua Badan Tim Nasional, daripada rangka-rangka jabatan, kasih aja kesempatan kepada orang lain. Itu yang dilakukan Pak Mardi kan, saya bilang bagus, gentleman. Emang nggak bagus ya rangkap-rangkap jabatan gitu ya? Aduh. Ya. Gimana ya? Dan bagi Coach Indra, bagi Coach Indra, menurut saya tambahin juga, sebenarnya kalau lebih gentleman, waktu selesai pertandingan lawan Myanmar yang kita gagal membuat gol keempat kan, cuma 3-1, mundur aja. Saya bertanggung jawab secara teknis, dia bilang begitu kan. Tapi dengan ini saya juga menyatakan saya mundur daripada dimundurkan. Ya kan, diberhentikan. Itu kan lebih orang bisa terima. Masih di Thailand, masih di Chiang Mai, begitu selesai saya gagal. Kan enak. Orang lihat. Saya gagal, mohon maaf kepada masyarakat Indonesia, kepada pendukung tim nasional, bahwa saya tidak bisa membawa tim ini untuk melangkah lebih jauh lagi, untuk mempertahankan medali emas. Secara teknis saya sudah gagal dan saya pamit mundur dari tim nasional. Nah, tapi kan itu pasti. Nah, tapi kalau mundur itu Bung Ropan kan nggak dapat pesangon jadi. Ya, itu lain lagi. Kok pesangon lagi ya? Iya kan? Orang dulu pesangon. Tapi nggak, kalau bisa mendapatkan hati yang bagus dari masyarakat kan begitu kan? Iya, betul. Lebih gentle, lebih profesional. Dan itu yang ditunggu daripada menunggu kemudian ada pemberhentian dari federasi. Jadi kayak nggak enak kan kelihatan gitu. Gitu. Jadi untuk pengganti Indra Safri yang cocok siapa? Tadi pelatih lokal kah? Atau harus Belanda atau gimana? Bisa juga pelatih lokal. Tapi begini, ketika U23 ini kosong, ya kan, perlu pelatih. Nah, konon kabarnya, nanti pelatih utama di timnya senior yang akan terpilih nanti, itu satu paket. Dia akan menangani juga tim U23. Jadi makanya belum dipilih dulu. Cuma, ada cumanya. Misalnya siapapun yang terpilih, mau John Herman yang masuk, yang namanya sedang lagi ini saat ini, dia harus mengambil asisten pelatih lokal Indonesia. Betul. Seperti zaman Alfred Riedel waktu itu dengan Widodo. Kemudian Bima dengan Luis Mia, Nova dengan STY. Nah sekarang ketika ada pelatih baru masuk, harus ada satu, mau entah Kurniawan Dwi Yulianto yang diberikan kesempatan, atau siapapun itu yang punya lisensi tadi yang banyak, itu harus ada. Itu yang diinginkan oleh PSSI dengan pelatih baru. Ya, itu kan memang termasuk beberapa syarat yang persyaratan harus dipenuhi ya. Betul, dipakai. Dan John Herman siap, pasti saya bisa. Wah. Nggak jadi GPB nih? Hah? Nggak jadi GPB? Nggak tahu juga sih, saya mungkin ya pelatih yang lebih siap. Punggung-punggungan dong kalau begitu GPB sama istri. Bisa ini kan bola balik. Di Maitua. Di Maitua bisa waktu bola balik. Iya kan? Bola balik. Iya. Nah, John Herman ya? Sepertinya. Tadinya kan mungkin Giovanni ya paling yang terdepan, tapi sekarang pole position diambil alih oleh John Herman. Dia ambil di tikungan akhir. Dia masuk pit cuma 2 kali. Nah kan, Giovanni masuk 3 kali. Jadi dia ambil di situ. Iya kan? Itu. Karena memang kalau melihat dari portofolionya yang paling sesuai sih ya, berpengalaman Piala Dunia atau meloloskan tim ke Piala Dunia. Iya. Betul. Sehingga ini yang dianggap cocok untuk pelatih Indonesia. Apalagi pas di preskon kemarin kan Pak anggota Exco PSSI Endi Irawan bilang tuh pelatih atau calon pelatih timnas Indonesia wajib punya pengalaman membawa tim yang lolos ke Piala Dunia. Selain itu dia juga ditanya kan kira-kira siapa nih calon pelatih timnas, dia bilang ya nggak jauh dari yang beredar di media lah. Ya, kan saat ini kan ada 2 nama nih, Giovanni Van Bronckhorst dan John Herman. Dan saat itu juga berarti kan
kalau dari dua nama ini cuma John Herdman nih yang pernah bawa negara lolos ke Piala Dunia sebagai pelatih ya. Sebagai pelatih. Dan dia juga jadi pelatih pertama yang bawa timnas putra dan putri. Ya lolos ke Piala Dunia. Betul. Nah, itu kan kalau dari segi prestasi Bung Ropan gimana ngelihat sosok Jadi kalau melihat sosok John Herdman itu paket yang dianggap paket lengkap. Kenapa dia bilang paket lengkap? Karena dia juga bisa menangani tim U23 kan. Nah, kemudian dia di Selandia Baru itu sebelum ke Kanada menangani tim wanita Selandia Baru. Ya. Kemudian dia pindah ke tim wanitanya Kanada. Dan ini luar biasa secara back to back 2012 dan 2016 meraih medali perunggu di Olimpiade. Tidak mudah. Apalagi ini senior berarti kemudian dia bawa juga tim ini lolos ke perempat final tim putri ya di Piala Dunia perempat final. Jadi luar biasa sebelum 2018 dia ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk menangani tim Kanada. Alphonso Davies dan kawan-kawan kan yang ada di sana. Dan akhirnya bisa meloloskan tim ini setelah 36 tahun. Ya, dari sebelumnya mungkin 96 mungkin terakhir itu berapa tuh? Atau 86 enggak tahu lah. Terakhir itu. 36 tahun baru lolos ya, 2022. Luar biasa. Ya. Walaupun di grup itu dia kalah 3 kali itu di grup G grup H itu kan satu grup tuh dengan Kroasia, Maroko dan Belgia. Ya kan dia kalah 3 kali, tapi dengan Maroko kalah 2-1, dengan Belgia cuma kalah 1-0. Dia kalah telak itu dengan Kroasia mungkin 4-1 4-0 saat itu. Tapi kan Maroko Kroasia itu melaju jauh semua. Maroko, kan? Dan Maroko dan Kroasia kan semifinal ketemu ya, perebutan peringkat 3 ya. Betul. Dan dia bagus kalau bicara. Dan dia bisa memainkan beberapa sistem permainan, pola permainan yang bagus, dengan fleksibilitas yang bagus. Dia membawa ini sejarah bagi Kanada itu dari peringkat 94 itu melaju sampai ke peringkat 40. Itu pertama kali dalam sejarah sepak bola Kanada. Iya kan? Nah, ketika bermain melawan Belgia yang saya lihat dia bermain misalnya itu dengan 3 back. Jadi 3-4-2-1. Kemudian dengan Kroasia ketika kalah dia bermain dengan 3-4-3. Ya. Ketika bermain dengan Maroko yang seru itu 2-1 itu dia bermain dengan 4 back. 4-1-1. Ya. Jonathan David yang ada di depan. Ya, jadi bukanan di belakang. Jadi lebih oke lah dia. Jadi dia tidak terpaku pada satu pola, tapi dia punya beberapa pola yang dia bisa lihat sesuai dengan calon lawan main. Itu mungkin yang diinginkan dilihat, misalnya kita ketemu dengan siapa, dia bisa punya banyak pola. Jadi kan memang si John Herdman ini di Toronto FC terakhir pakai pola 3 back kan. 3 back juga. Saat di Kanada memang berubah, kadang pola 3 back, 4 back. Selain itu juga saya lihat memang ada beberapa kesamaan antara John Herdman dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya di Sintayong kan. John Herdman dan Sintayong pernah bawa 3 back juga. Pernah pola 3 back. Selain itu juga secara CV sama pernah bawa tim nasional ke Piala Dunia, ke Olimpiade juga STY pernah bawa Korea Selatan U23 ke Olimpiade Rio 2016 kan. Terus juga dari segi prestasi lah bisa dibilang sama. Nah, apakah ini nih salah satu beberapa kesamaan ini yang bikin PSSI akhirnya condong ke John Herdman ketimbang Jovan van Bronckhorst? Itu salah satu. Bahwa seorang pelatih itu datang sudah pernah menangani tim nasional kan, itu sudah clue sudah kelihatan kan. Ya cuma John Herdman. Kemudian yang paling krusial juga bahwa angkanya juga cocok masuk dengan apa berapa yang sih John Herdman? Aduh saya nggak 10 sampai 15 ya pokoknya jauh di bawah Giovanni lah. Ya jadi itu mungkin yang dirasakan PSSI kan banyak pengeluaran nih. Betul. Mau bayarnya STY lah untuk Pesangon kan, bayar PK lah, belum Indra Safri juga, ya kan. Nah sekarang ketika John dan ini kan masih nganggur lah, masih 1 tahun kan dia nggak melatih, jadi masih pas. Kalau Gio masih terikat dengan Liverpool. Iya kan, bayar kompensasi lagi. Ya kan. Jadi saya pikir ini suatu hal yang dipikirkan oleh PSSI yang sudah matang sesuai dengan kriteria yang diambil, dan ya kita tunggu saja. Berapa persen nih Herdman? Kalau Herdman sudah ada, kalau memang itu yang dikatakan dan bisa sudah dari Pak Endri juga sudah bisa melihat bahwa pernah menangani tim nasional, ya pasti dia. Siapa lagi yang ada? Bahkan kita sudah bisa bilang 100%. 100%. Kalau menurut saya, karena nggak ada orang lain kan, dari 2 itu kan nggak ada. Betul. Ya kan, tadinya 5, 1 menolak, ada tunggal 4, ya biasanya 2 yang tersingkir, tinggal 2. Tapi ada ini nggak sih Bung Ropan, isu kayak Jesus Casas, Felix Sanchez, sempat ada isu nggak sih PSSI pengen wawancara mereka tapi gagal gitu Bung Ropan? Iya, mereka salah satu masuk. Nama-nama yang saya dengar ya, isu yang itu ada Felix dan juga dengan Jesus Casas. Tapi akhirnya tidak jadi. Akhirnya mengerucut kedua ini kan, dan akhirnya ya itu sekarang. Jadi kalau dari semua kriteria yang kita lihat yang sudah masuk ke dalam, ya itu. Tapi si Felix Sanchez dan Jesus Casas memang belum sempat diwawancara. Belum sempat, saya pikir belum sempat menurut saya. Walaupun ada dibilang 4 kan, sudah diketemu 4, ada 1 yang mundur, tapi hanya 2 ini yang
mengerucut yang ada. Nah, menurut Bung Ropan dengan belum sempat diwawancaranya ini, apakah sudah optimal kinerja dari Alex, ya Exco yang berangkat ke sana? Artinya benar-benar kan harusnya referensinya banyak dulu nih, baru diputuskan. Ini udah langsung mengerucut ke beberapa. Iya, karena setelah mereka lihat mungkin 2 ini yang oke, yang memang lebih serius. Tentunya kan di sana kan mereka itu wawancara tuh kan sekitar 2,5 jam. Setiap orang yang diwawancara, dan ini sudah dianggap pas lah, tinggal dibawa ke Exco. Exco yang akan rapatkan kan, sesuai dengan statuta kan harus di Exco lihat. Jadi kita tunggu. Kemarin saya coba bicara dengan Pak Marji, ya Pak Marji bilang setelah SEA Games. Jadi setelah SEA Games ini ada pertemuan pembicaraan, kemudian diumumkan. Paling cepat kapan, Bung Ropan? Ya mungkin minggu depan, bisa saja. Kan SEA Games kan tanggal 20 selesai ya. Mungkin ada rapat di 21, 22, kita nggak tahu ya. Mungkin setelah Natal baru. Kalau kemarin PK kan Natal pas kan. Atau apakah ini akan Natal lagi? Apa jangan-jangan ada pelatih baru di Natal? Maksudnya baru di interview gitu pas Natal. Gitu ya. Tapi kalau ini kan berbeda karena John Herdman kan memang langsung ditemuin di Inggris dan memang ada pembicaraan-pembicaraan ini. Dengan kriteria-kriteria yang sudah diberikan. Dengan apa semua ya, lu harus bawa tim ini lolos, ini harus bisa menangani, harus bisa syarat-syarat itu betul. Harus tinggal di Indonesia. Harus tinggal di Indonesia lebih lama banyak, dan semua itu diiyakan, disetujui. Jadi saya pikir ya tidak ada nama lain lagi. Siapa lagi nama kalau memang itu? Apalagi pernah menangani tim nasional, Gio nggak pernah menangani tim nasional. Jadi makanya saya bilang itu. Kalau perlu 101% ya 100% ada satunya lewat. Bonus. Fadli. Harus mulai dari mana, Bung Ropan? John Herdman atau katakanlah pelatih baru timnas Indonesia untuk membangun ulang tim nasional Indonesia. Iya, kalau dia sudah umumkan secara pas sekarang, ya dia harus membangun sejak Januari sudah harus siap. Mempersiapkan tim dari Januari karena di Maret itu sama April nggak salah itu ada FIFA Series. Karena itu kan dijadikan juga FIFA Matchday juga kan, biasa di Maret. Nah itu yang harus menjadi panggung pertama bagi seorang John Herdman. Jika ia sudah diumumkan secara resmi ya, kalau ini kan belum diumumkan secara resmi. Nah, dia harus bisa mendapatkan itu. Dan dia sudah lihat, ketika dia sudah buka semua tuh, file-file data-data pemain-pemain Indonesia, sudah pasti di tangan John Herdman. Betul, sudah dipelajari ya. Mau Jai Ises, mau Calvin Verdong, Kevin Dix, Martin Paz, Emil Audero, semua sudah ada. Dia tinggal lihat, tugas dia di sini yaitu memantau pemain-pemainnya ada di Liga Super. Siapa tahu masih ada lagi kan? Misalnya Adam Alis Persib, ya kan, lagi bagus. Iya kan? Mungkin salah satu bisa masuk lagi ya. Karena Adam Alex kan sudah pernah tim nasional juga. Betul. Jadi kalau dia lagi bagus, memang lagi cedera, ya, nggak ada salahnya. Sadil Ramdhani misalnya masuk, ya bisa saja, bisa Teja juga. Kalau bisa dikatakan sini, ya untuk saat ini kan masih oke. Dia Nadeo kan di Borneo ada misalnya, dan di Maret itu kita harus ya memperlihatkan penampilan yang terbaik kan, pasti itu. Apalagi kalau kita kesempatan bermain dengan tim Eropa, tim dari Amerika Latin, ya kan? Atau tim Afrika. Nah, ini ada tontonan yang bagus bagi masyarakat Indonesia, bagi para pendukung tim nasional kita untuk pasti main di GBK lah, pasti kan. Dengan tim-tim itu, dan ini harus dimanfaatkan. Kita ditunjuk sebagai tuan rumah oleh FIFA itu luar biasa loh. Betul. Untuk sini. Dan ini akan menjadi ujian pertama. Ujian pertama bagi John Herdman aja kita bilang aja. Halo, Mr. John Herdman. Ini pro FIFA Series. Siap. Sudah siap. Herman Sumapo itu. Herman Sumapo ya. Oke. Nggak berasa 1 jam, rasanya kayak 60 menit loh. 2 jam ini. 2 jam ini. Oh, catat 2 episode tuh berarti. Kita belah ya gitu. Dari jam 3 selalu nyampe tadi. Oh iya.